Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah bioetika kelas IPA 1 akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep etika. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Desi Rahmawati, yang kedua Tanti Meilinda Sabrina, yang ketiga Ilham Nanda Wiguna, yang keempat Esa Meliano Rizky. Teori-teori etika. Istilah kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang dalam bentuk tunggal. Kata tersebut mempunyai banyak arti: tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Yang pertama, etika dan moral. Berasal dari bahasa Latin mos, jamak yaitu mores. Kata moral berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, kata mores dipakai dalam arti yang sama, yaitu kebiasaan. Jadi, pada dasarnya, etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral, karena kedua kata tersebut berarti adat kebiasaan. Kemudian yang kedua ada etika dan etiket. Seringkali istilah etika dan etiket digunakan secara bersamaan, padahal perbedaan antara keduanya sangat penting. Etika atau ethics yang berarti moral, sedangkan etiket atau etiquette yang berarti sopan santun. Yang ketiga ada etika dan hukum. Hukum merupakan gabungan beberapa peraturan yang tertulis bagi tindakan yang diperintahkan di bawah pengendalian otoritas legal dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara legal. Hukum bersifat lebih dari sekedar aturan tidak tertulis yang harus ditaati oleh manusia. Hukum berbeda dengan etika. Hukum berasal dari prinsip-prinsip moralitas, tetapi bukan berarti sebaliknya. Hukum pada dasarnya untuk melindungi masyarakat, sedangkan etika dan moralitas pada dasarnya untuk melindungi, menjaga masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada etika dan agama. Agama tidak dapat digantikan dengan etika. Akan tetapi, agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan tujuan dan bukan sekedar indoktrinasi. Etika sebagai cabang filsafat. Etika secara etimologi berasal dari kata ethos yang artinya adat adalah adat, kebiasaan atau susila. Dalam filsafat etika membicarakan tentang tingkah laku ataupun perbuatan manusia yang berkaitan antara baik dan buruk. Etika merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Etika atau dapat disebut dengan filsafat moral, sedangkan ketika
Sedangkan etika adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai atau moral yang berlaku atas perbuatan manusia. Sedangkan filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Filsafat etika atau disebut dengan moral merupakan cabang dari filsafat yang melibatkan sistematisasi dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Etika dalam hubungannya dengan filsafat dapat dipahami ketika diterapkan dalam memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai baik atau buruk. Kemudian ada kaidah atau norma etika. Etika atau moral mengacu pada hati nurani. Hati nurani itu soal perasaan dan memiliki ukuran atau nilai yang disebut nilai moral dan norma moral. Hati nurani itu merupakan sebuah proses kognitif seseorang mengenai keadaan. Fungsi hati nurani adalah untuk pegangan atau norma untuk menilai sebuah tindakan baik atau buruk dan sebagai peraturan konkret dalam kehidupan sehari-hari yang menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Hati nurani dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hati nurani retrospektif. Hati nurani yang memberikan penilaian tentang tindakan atau perbuatan yang ada di masa lampau. Yang kedua, hati nurani prospektif. Hati nurani yang menilai tindakan kita di masa datang. Kemudian ada kebebasan, adalah kegiatan yang sesuai dengan keinginan tetapi tidak bertentangan dengan norma, aturan dan perundang-undangan yang ada. Orang dapat dikatakan bebas bila 1. Bisa melakukan apapun sesuai keinginan sendiri. 2. Bisa memilih hal yang mungkin bagi seseorang. Yang ketiga, tidak terikat dan tidak terpaksa. Tanggung jawab merupakan suatu tindakan kesadaran diri manusia terhadap semua perbuatan atau perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan bebas dari adanya aturan atau norma yang ada, maka individu tersebut harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Adanya kebebasan, maka timbullah tanggung jawab. Seperti hak dan kewajiban, keduanya harus imbang. Hak adalah apa yang akan kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah apa yang kita lakukan karena merupakan sebuah kewajiban. Kaidah atau norma dibedakan menjadi dua, yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika berasal dari dalam diri manusia, seperti contoh menghormati orang yang lebih tua, merasa malu saat berbuat salah, dan masih banyak lagi. Selain berasal dari diri manusia, norma etika juga berasal dari luar diri manusia, yaitu yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa.
Norma agama adalah kaidah yang berasal dari Tuhan, bertujuan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Norma agama ini berisi perintah dan larangan untuk hidup di dunia. Tujuannya adalah untuk mencapai kesucian hidup agar hidup dapat berjalan dengan tenang dan damai, karena semua bersumber dari kepercayaan masing-masing dengan menaati perintah dan larangan dari Tuhan. Norma susila adalah kaidah yang berasal dari hati nurani manusia. Norma ini menjelaskan mengenai akhlak atau tingkah laku seseorang. Norma ini bertujuan untuk mendapatkan kebaikan hidup, kebersihan hati nurani, akhlak yang baik, dan ketenangan hati karena memang berasal dari hati. Kemudian norma kesopanan adalah norma yang berasal dari lingkungan, pergaulan, dan keluarga. Norma ini bertujuan untuk mencapai keharmonisan dalam berkehidupan bersama. Norma ini lebih menekankan pada tingkah laku. Kemudian ada prinsip etika. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, jamak mores, yang memiliki arti kebiasaan atau adat, sehingga pada dasarnya kata etika sama dengan etimologi kata moral, karena kedua kata tersebut berarti adat kebiasaan. 1. Prinsip sikap baik. Prinsip bersikap baik merupakan prinsip moral paling dasar. Prinsip ini mewajibkan seseorang untuk mengusahakan segala kebaikan kepada orang lain. Yang kedua ada prinsip keadilan. Keadilan merupakan sikap di mana memberikan suatu hal kepada orang lain sesuai haknya. Prinsip keadilan juga memiliki arti memberikan kepada siapa saja yang seharusnya menjadi miliknya. Yang ketiga ada prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip hormat terhadap diri sendiri menekankan bahwa manusia wajib memperlakukan diri sendiri sebagai sesuatu yang bernilai. Hal tersebut mutlak untuk dilakukan karena manusia memiliki martabat, kebebasan, dan suara hati. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.